Sensei. Yo, Pak Zen di sini. Hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu. Kadang aku mencoba ingin mengerti. Beberapa waktu silam ada salah satu orang, ya anak lah yang aku bilang karena dia terhitung masih lebih muda, dia caper dengan cara yang cringe. Kasusnya kita lagi di grup chat Discord. Terus dia masuk random, caper, tapi nggak ada yang nanggepin. Lalu sok buka kamera, terus dimatiin. Tiba-tiba dia ngomong kayak, haha, untung nggak ada yang lihat, dan itu beberapa kali ya. Sebenarnya kita acuhin ya, kami acuhkan dia. Dan terus setelahnya dia disconnect, dan aku dengar sebenarnya perkataannya, tapi ya aku ya masa bodoh. Sampai sekarang aku kayak berpikir, why? Kenapa? Kok cringe sih? Apakah Anda imbecile? Intinya ingin kesal gitu ya, tapi nggak aku lakukan karena emang waktu itu lagi asik juga ngobrol suatu topik dengan kawan-kawan yang lain. Hanya saja kesini-sini fenomena seperti ini membuatku berpikir, oh mungkin mereka belum dewasa atau butuh perhatian, belum tahu cara sosialisasi. Soalnya temanku sempat nyeletuk juga tentang kegaduhan itu gitu di tengah-tengah obrolan. Ya, mereka merasa risih juga dan pengen ngata-ngatain. Tapi aku mencoba ingin memahami, ingin mengerti, yang pada akhirnya aku sesali. Karena pernah aku mencoba menaruh simpati ke anak-anak seperti itu, mereka malah taking for granted atau peribahasa Indonya dikasih hati minta jantung. Ya ngelunjak, playing victim, butuh attention. Para penyiarnya oksigen. Lalu beberapa waktu yang lalu pun ada sebuah kejadian, ya baru banget lah, pada kawanku yang dia posting nyinyir. Sebenarnya kita kawan dekat dulu. Dia posting nyinyir tentang nikah muda karena masih kecil, membawa masalah bla bla bla. Dan aku berkomentar mengatakan ya, kalau dewasa itu dihitungnya bukan karena umur, mau muda atau tua, mental nggak selalu sesuai usia. Dan tiba-tiba kawanku merasa tersinggung mungkin, mengajakku debat dengan memaparkan kalau kalian mau lihat tingkat statistik tuh banyak yang muda karena rusak bla bla bla. Aku sebenarnya tidak terlalu menanggapi karena aku hanya menyampaikan sebuah fakta ya. Dan dia merasa tersinggung, kok bisa gitu. Aku hanya berpikir kok bisa berubah pribadinya yang menjadi cenderung negatif. Dan terkadang jokesnya pun cringe, jokes bapak-bapak gitu. Padahal kita dulu CS saat SMA. Dia salah satu teman sepermainanku yang sangat solid. Aku pun mencoba mengerti dan menelaah. Lingkungan merusak secara perlahan. Ternyata ya lingkungannya dia. Setelah bekerja, semua orang dapat menjadi berubah. Ya bila bukan kita sebagai pemegang kendali kehidupan di roda lingkungan kita, lambat laun lingkungannya akan menggerogoti jati diri kita menjadi seperti mereka. Masih mending kan, dan bagus bila itu hal yang positif ya. Tapi nampaknya di negeri ini yang mendominasi lingkungan cenderung negatif dan menyakitkan. Diawali dengan menjilat yang saling menjerumuskan, dilanjutkan dengan rantai balas dendam tiada ujung, dan diakhiri sebagai penyesalan sebelum tutup usia. Pada akhirnya aku merasa mungkin aku yang aneh karena mengikuti nurani manusia sebagai jati diri. Segitu aja. Ciao. Yo, epilog. Oke, sekarang saja kita food review.
Oke, pada segmen ini karena perdana aku bakal jelasin di mana aku akan nge-review sebuah makanan munden atau yang keseharian kita sebenarnya kita temuin ya. Pada kesempatan ini yaitu mie gagah ekstra pedas rasa jalapeno yang kuah. Kalau kalian tahu, ini pedasnya nggak ngotak. Kalau tingkat kepedasan tuh ya, kalau dalam skala 10, bagi aku itu 11. Lebih dari Samyang cuy. Gak tau lah, aku nyobain ini pedas banget. Apalagi kalau kuahnya cuma dikit. Enak sih, cuma gak enak tuh kalau udah di perut dan waktu ngeluarinya. Rasanya setengah menuju kayangan. Tapi kalau rasa biasanya ya kayak mie biasa lah, asin tapi karena pedas jadi kadang-kadang kita kayak ngerasa enak. Aduh, ini udah lama-lama udah nggak ada rasanya karena pedas banget. Ya, buat review buat makanan not really recommended kalau buat kalian yang berperut lemah. Tapi kalau buat yang penasaran, cobaan aja sih. Mungkin emang aku yang lemah. See ya. Let's roll the ending.